Saudara, gelombang unjuk rasa di Iran terus berlanjut. Tercatat 544 orang meninggal dunia. Televisi pemerintah Iran merilis visual ataupun gambar yang menunjukkan jenazah di kamar mayat. Tetapi mereka mengklaim korban tewas tidak terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini. Sementara aktivis mencatat 544 orang meninggal dunia yang terdiri dari 496 demonstran dan 48 anggota pasukan keamanan. Selain itu lebih dari 10.600 orang ditahan pihak berwenang. Bahkan aktivis meyakini jumlah itu akan terus bertambah karena pemerintah Iran belum merilis resmi jumlah korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangkaian opsi tegas terhadap Iran. Usai demonstrasi di negara itu diyakini telah menewaskan lebih dari 500 orang. Trump mengancam otoritas Iran agar tidak menembak para demonstran. Ia mengklaim bahwa negaranya terus mengamati situasi dengan sangat cermat. Well, if they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meminta rakyat Iran untuk menjaga persatuan dan menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran itu mengecam aksi demonstrasi dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan negara. Khamenei meminta pemimpin Amerika Serikat untuk fokus pada masalah di negaranya sendiri. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش. Pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah, menduga ada keterlibatan intelijen Amerika Serikat di balik serangkaian aksi unjuk rasa di Iran. Kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran, intel asing itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Israel, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok oposisi di Iran, antara lain yang bernama National Council of Resistance of Iran yang markasnya di Paris dan Albania. Dan kalau kita merujuk pada sumber-sumber Iran, memang kemampuan pemberontakan dalam negeri itu tinggi karena diperhatikan pada saat perang 12 hari melawan Israel itu kelihatan bahwa ada aksi-aksi pembangkangan di dalam negeri dan juga aksi-aksi penghancuran di dalam negeri Iran sendiri. Kota-kota di Iran terus diguncang unjuk rasa dan kerusuhan. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Unjuk rasa dimulai sejak 28 Desember lalu. Aparat semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa setelah pemimpin tertinggi Iran menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran. Lalu bagaimana Iran meredam kemarahan warganya yang terus meluas? Kita bahas bersama dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana. Sudah ada Bung Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Bung Evata. Selamat petang, Mbak. Ya, bagaimana Anda menanggapi dari kacamata Anda soal tudingan Iran ke Amerika sebagai dalang dari rusuh demonstran di Iran? Ya, baik, terima kasih. Tentu ini merupakan satu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Nah, maka untuk memahami tudingan Teheran, kita harus menyingkirkan dulu pemahaman naif bahwa campur tangan itu berarti kedatangan pasukan amfibi di pantai atau terlihatnya pasukan Amerika yang berlalu lalang di sana. Nah, di tahun 2026 ini tudingan Menteri Luar Negeri ya Iran Abbas Araghchi ya bukan sekedar retorika diplomatik biasa. Nah, itu adalah deskripsi akurat memang tentang perang generasi kelima yang mereka hadapi hari ini. Maka tudingan ini adalah validasi dari fenomena vindication of paranoia memang gitu. Jadi fakta teknisnya kita bisa sama-sama lihat bahwa pertama, ketika rezim Teheran mengaktifkan National Information Network ya atau intranet lokal mereka dan memastikan akses global demonstran itu terputus sementara. Nah, respon Amerika Serikat ini sangat teknis dan juga masif ya. Jadi
saturasi satelit mereka akhirnya kita lihat bahwa masyarakat itu berharap agar ada aktivasi terminal-terminal Starlink ya di perbatasan barat Kurdistan, terus juga dan di Tenggara Sistan, Balukistan ya. Nah, meskipun Garda IRGC ini memiliki teknologi electronic jammers buatan Rusia yang efektif memblokir kurang lebih 30-50% sinyal, tetapi ternyata banyak yang lolos juga gitu. Dan ini tanda bahwa Amerika, ya, lalu Anda melihatnya apa sebenarnya kepentingan dari Amerika Serikat ini hingga terseret dalam memanasnya situasi ataupun suhu politik di Iran? Ya, pertama kita harus melihat bahwa memang Amerika akan menggunakan narasi demokrasi ya, tetapi tentu di belakang itu ada grand strategi yang sebenarnya harus kita lihat bahwa ternyata Iran adalah vendor utama dari untuk kepentingan Rusia. Maka kalau kita bedah secara mendalam, Presiden Zelensky saja mengatakan ya dalam kunjungan di parlemen Belanda ya bahwa sekitar 2.843 ya drone shaded itu sudah ada dan dikirimkan ke Ukraina gitu. Jadi Rusia itu kurang lebih menembakkan sekitar 2.736 unit, sangat banyak sekali. Nah ini ketika mereka mencekik Iran, tentu otomatis ini akan memutus hubungan militer ya yang menjadi rantai pasok utama dari. Jadi Anda melihatnya Iran. Ini ada yang terjadi saat ini adalah by design, sudah direncanakan sebelumnya, termasuk oleh Amerika Serikat? Ya, by design. Pola-polanya jelas ya. Ini Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat utamanya melakukan supply chain interdiction ya. Jadi dia ingin memutus rantai pasok level negara. Jadi untuk melumpuhkan Rusia, ya Amerika Serikat harus memicu rezim kolaps ya. Jadi ketika rezim yang ada di Iran memimpin saat ini runtuh dan terjadi perang saudara, otomatis rantai pasok terhadap komponen seperti drone, rudal, balistik ya, FAT-360 ya, Rusia itu akan berhenti total. Nah, dan juga ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terkait dengan kepentingan Amerika di Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memastikan rezim Teheran ya disibukkan dengan masalah pemberontakan internal mereka, insurgensi, sehingga mereka kehilangan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan di laut yang mengancam tanker-tanker minyak dari Amerika Serikat yang melintas dan lain sebagainya. Ini kan kalau dilihat saat ini narasi yang disampaikan adalah campur tangan asing. Bagaimana Anda melihat narasi ini? Apakah ini memang sepenuhnya propaganda atau ada juga faktor faktualnya? Ya, baik. Kita pasti akan bertanya di mana tentara Amerikanya. Tapi di dalam perang modern hari ini di generasi kelima, ya ini ada bentuk namanya covert operation gitu. Jadi kalau kita bedah ini harusnya bedah secara forensik digital dan juga arus-arus finansial yang bergerak. Nah, dalam beberapa catatan ada kelompok pertas yang bernama Hadala Red ya. Mereka tidak cuma merilis rumor, tetapi mereka mengatakan bahwa ada kepentingan operasi intelijen dari Israel di dalamnya. Mereka mengekspos nama Mehmet Rahimi ya, yang yang berperan sebagai guiding officer di DEX Iran gitu untuk mengendalikan kerusuhan. Nah ini akhirnya terkonfirmasi ya bahwa Iran baru saja mengeksekusi Ali Adestani ya dan beberapa aset-aset lainnya yang ternyata menerima perintah dan juga dana asing. Nah selanjutnya Dinas Intelijen Iran juga mendeteksi transaksi yang bersifat anomali. Ya, mereka menggunakan cryptocurrency saat di mana rial akhirnya tidak mampu bertahan hari ini, mereka menggunakan cryptocurrency dan tentu dengan dana yang sangat banyak ini hanya bisa dikendalikan oleh state actor. Dan juga ternyata jelas sekali ya. Mas Fatah, jika memang nantinya Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran, lalu apa yang akan berdampak khususnya untuk negara-negara di sekitarnya? Ya, tentu instabilitas ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dan serangan ini juga sebenarnya harus diikuti dengan kondisi-kondisi dari negara-negara tetangga. Yang ditakutkan adalah Suriaisasi ya. Jadi operasi-operasi yang dilakukan, perlawanan-perlawanan dan juga persenjataan yang bersifat digital dan juga bagaimana kerentanan yang diciptakan tentu akan memaksa negara-negara Timur Tengah untuk melakukan negosiasi ulang. Dan mereka tentu harus memasukkan kepentingan Amerika Serikat sebagai bagian daripada national interest mereka. Mungkin ini akan memicu konflik lintas negara tidak, khususnya di Timur Tengah?
Ya, tentu saja ini ke depannya bisa diprediksi akan demikian. Tetapi konflik horizontal dan konflik vertikal ini harus sama-sama kita lihat dan kita analisis bersama. Dan kepentingan-kepentingannya tentu tidak lepas dari bagaimana Amerika Serikat memang ingin merekalibrasi kembali kekuatannya hari ini di Timur Tengah dan untuk mempercepat proyeksi-proyeksi kepentingan mereka terkait dengan minyak dan juga situasi geopolitik hari ini yang mereka harapkan itu di bawah kendali mereka. Kalau peta kekuatannya nanti akan seperti apa sih, Bung Fatah? Ya, untuk saat ini peta kekuatan yang terlihat memang bahwa Israel kembali menguat dan statement-statement dari Israel yang mendukung kepentingan masyarakat pro-demokrasi di Iran ini tanda bahwa mereka memang memainkan satu situasi yang jauh lebih unggul. Tetapi tentu harapan besar ya yang terlihat adalah kembali kita melihat Timur Tengah mampu menahan ya serangan dan melakukan diplomasi dengan lebih cepat. Mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dengan agresivitasnya mengirimkan ya bukan cuma tadi dalam sisi digital saja, bahkan mereka mengirimkan tiga kapal induk ya yang sudah berada dan mengepung Iran. Ya, ini tanda bahwa mereka sangat serius dan ini juga sebagai sinyal yang kuat harus diterima oleh Rusia dan juga Cina. Ya, Bung Fatah, kalau yang dilihat ataupun yang terjadi di Iran saat ini murni domestik ataupun kendala ataupun permasalahan yang terjadi di domestik, atau sebenarnya ini adalah bagian dari perdebatan untuk penguasaan pengaruh global? Ya, tentu sebenarnya dalam kita memahami Donald Trump, kita melihat bahwa apa yang terjadi di Venezuela bisa kita kaitkan juga ya dengan doktrin Monroe-nya gitu, bahwa Amerika Serikat hendak menguasai halaman belakang mereka, bahkan mereka juga sangat melirik betul Greenland. Nah, otomatis mereka juga harus melihat untuk merubah tatanan dan pola hari ini ya mereka harus melakukan agresivitas di wilayah-wilayah Timur Tengah yang selama ini memang terjadi kepentingan antara Amerika dan juga negara-negara Eropa lainnya dan juga Rusia serta Cina. Maka pengaruh ini sebagai tanda bahwa mereka sangat ingin sekali gitu untuk dipandang sebagai ya bisa kita katakan bandar global. Oke, baik. Artinya ada kepentingan strategis juga yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini. Terima kasih Bung Evata Filomeno, Boromeu Duarte, dosen geostrategis dan geopolitik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang.